Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Matahari pagi bersinar hangat di desa kecil tempat Lisa tinggal. Jalanan masih sepi. Hanya sesekali terlihat beberapa ibu-ibu berjalan membawa belanjaan dari pasar. Angin berhembus lembut, menggoyangkan ranting-ranting pohon jati yang tumbuh di sepanjang jalan menuju sekolah dasar tempat Lisa baru saja terdaftar sebagai murid kelas 1. Hari itu adalah hari pertamanya masuk sekolah, dan meskipun ia merasa sedikit gugup, hatinya juga penuh dengan rasa penasaran. Ia memegang erat tangan ibunya, berjalan melewati gerbang sekolah yang besar dan melihat halaman luas yang dipenuhi anak-anak lain. Beberapa di antara mereka berlari-lari riang, sementara yang lain duduk diam di bangku taman sekolah, mungkin karena merasa canggung seperti dirinya. "Ibu pulang dulu ya, Nak," kata Bu Sri sambil membungkuk untuk mencium kening Lisa. "Nanti kalau sudah selesai sekolah, Ibu jemput." Lisa mengangguk pelan, meskipun dalam hati ia merasa sedikit takut ditinggal sendirian. Namun, melihat wajah-wajah ceria anak-anak lain, ia mencoba menguatkan hatinya. "Hati-hati, Bu," ujarnya. Ibunya tersenyum dan melangkah pergi, meninggalkan Lisa yang kini berdiri di tengah halaman sekolah. Lisa memandang sekeliling, mencari tempat yang nyaman untuk duduk sebelum bel masuk berbunyi. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya ke arah salah satu sudut taman sekolah, ia melihat seorang anak perempuan berdiri di sana, sendirian. Anak itu memakai seragam yang sama dengannya, tetapi wajahnya tampak pucat dan ekspresinya kosong. Rambutnya panjang dan sedikit menutupi sebagian wajahnya. Lisa mengerutkan dahi. Kenapa anak itu tidak bermain dengan yang lain? Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ia ingin menyapa, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, bel sekolah berbunyi. Anak-anak berhamburan menuju kelas masing-masing. Lisa menoleh kembali ke arah sudut taman. Dan anak itu sudah tidak ada. Lisa merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia yakin tadi ada seseorang di sana. Atau mungkin ia salah lihat? Menggelengkan kepala, ia buru-buru mengikuti teman-temannya masuk ke kelas. Lisa tumbuh dalam keluarga yang sederhana tetapi penuh kehangatan. Rumah mereka berada di pinggiran desa, sebuah rumah kayu kecil yang dikelilingi kebun pisang dan beberapa pohon mangga di halaman belakang. Ayahnya, Pak Dharma, bekerja sebagai montir di bengkel milik pamannya, sementara ibunya, Bu Sri, mengurus rumah sambil menerima jahitan dari tetangga-tetangga sekitar. Sebagai anak tunggal, Lisa sering menghabiskan waktu sendirian di rumah. Jika ibunya sedang sibuk menjahit atau ayahnya belum pulang dari bengkel, ia biasanya bermain sendiri di ruang tamu atau menggambar di kertas bekas yang diberikan ibunya. Namun, sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia sering merasa tidak benar-benar sendirian, bahkan ketika ia tahu hanya ada dirinya di dalam rumah. Kadang, saat bermain di ruang tamu, ia merasa ada seseorang yang duduk diam di sudut ruangan, memperhatikannya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat makan malam, ia pernah merasakan seseorang berdiri di belakangnya, mengawasinya dengan napas pelan. Tetapi saat ia menoleh, yang ada hanya ibunya yang sibuk di dapur dan ayahnya yang menonton televisi di ruang tengah. Awalnya, ia mengira semua itu hanya perasaannya saja. Namun, semakin lama, semakin sering hal itu terjadi. Dan semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu muncul. Suatu malam, saat Lisa berusia 6 tahun, ia terbangun karena suara pelan yang terdengar dari luar kamarnya. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbicara dengan suara berbisik. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke jendela kamarnya yang sedikit terbuka, membiarkan udara malam masuk dan menggoyangkan tirai tipis berwarna krem. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara itu tetap ada. Lisa menelan ludah. Suara itu terdengar semakin jelas, dan kini, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari sudut kamarnya. Dengan napas tertahan, ia mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan yang gelap. Di sana,
Samar-samar dalam cahaya bulan yang masuk melalui jendela, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam kecil, duduk di lantai. Lisa membeku. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Lisa tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang sangat dingin menyelimuti tubuhnya. Dan saat bayangan itu mulai bergerak, Lisa menutup matanya erat-erat dan menarik selimutnya sampai ke kepala, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Ketika akhirnya ia memberanikan diri mengintip dari balik selimut, sosok itu sudah menghilang. Namun, meski tidak ada siapa-siapa di sudut kamar, ia masih bisa mendengar suara berbisik di telinganya. Sejak kejadian malam itu, Lisa menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ia mulai sering melihat bayangan yang bergerak sekilas di sudut matanya. Ia mulai mendengar suara langkah kaki yang tak terlihat pemiliknya. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu, meskipun ia tahu ia sedang sendirian. Dan yang paling mengganggunya, ia mulai melihat orang-orang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Namun, sebagai seorang anak kecil, Lisa belum memahami apa yang sedang terjadi. Baginya, ini hanyalah sesuatu yang aneh, tetapi tidak cukup untuk membuatnya bertanya lebih jauh. Ia hanya berpikir bahwa mungkin semua anak mengalami hal yang sama. Hari-hari berlalu, dan Lisa mulai terbiasa dengan semua perasaan aneh yang ia alami. Ia tidak lagi bertanya-tanya mengapa ia merasa diawasi, atau mengapa ia bisa melihat sosok yang orang lain tidak bisa lihat. Namun, ia tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan, dan bahwa suatu hari nanti, kemampuannya akan membawanya ke dunia yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu dingin. Angin berhembus pelan melalui celah jendela kamar Lisa, menggoyangkan tirai tipis berwarna krem yang tergantung di sisi kanan tempat tidurnya. Lampu tidur kecil di meja samping tempat tidur masih menyala, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan-bayangan aneh tercipta di dinding. Lisa, yang baru berusia 6 tahun, tidur meringkuk di balik selimutnya. Nafasnya teratur, tubuh kecilnya tampak nyaman dalam tidur nyenyak. Namun, entah mengapa, tiba-tiba ia terbangun. Matanya mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan di kamarnya. Ia tidak tahu mengapa ia terjaga. Tidak ada suara berisik, tidak ada gangguan apapun yang bisa membangunkannya. Tapi, sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Lebih berat, seolah ada sesuatu yang menekan ruangan. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasa tidak sendirian. Lisa tetap diam di tempat tidurnya. Tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya perasaanku saja, batinnya. Namun, semakin lama ia berbaring, semakin jelas bahwa ada sesuatu di dalam kamar ini. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Perlahan, ia menarik selimutnya lebih erat, hanya menyisakan sedikit celah untuk matanya mengintip ke sekeliling kamar. Ia menajamkan telinganya. Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang terasa lebih pekat dari biasanya. Tetapi tiba-tiba, dari sudut ruangan, crack! Suara kecil, seperti kayu yang berderit. Lisa langsung membelalakan matanya. Ia tahu suara itu berasal dari sudut kamar, tepat di sebelah lemari kayunya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Dengan napas tertahan, ia menoleh perlahan. Dan di sana, dalam bayangan samar di sudut kamar, berdiri sosok tinggi dan kurus. Lisa ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak. Tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar. Tubuhnya sangat kurus, seperti hanya tulang yang diselimuti kulit. Yang paling menyeramkan adalah matanya. 2 lubang kosong menghitam, tanpa bola mata, tanpa ekspresi, hanya menatap lurus ke arah Lisa. Lisa merasa tubuhnya membeku. Ia ingin memejamkan mata, berpura-pura tidur, tetapi entah kenapa, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Dan kemudian, sosok itu bergerak. Pelan, kakinya yang panjang dan kaku melangkah maju, mendekat ke arah tempat tidur Lisa. Dalam keadaan panik, Lisa akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya.
Ia menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap bahwa jika ia tidak melihat makhluk itu, maka makhluk itu juga tidak bisa melihatnya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengar suara detakannya sendiri. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Ini pasti mimpi, ini pasti mimpi. Ia terus mengulang kalimat itu dalam pikirannya. Namun, keheningan kembali menyelimuti kamar. Beberapa detik berlalu. Lalu, di balik selimutnya, ia merasakan sesuatu. Dingin. Seperti ada napas dingin yang menyentuh kulitnya. Lisa menahan napas. Makhluk itu ada di dekatnya. Di sisi tempat tidurnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin lari keluar kamar. Tetapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Detik demi detik terasa begitu panjang. Dan kemudian, Lisa. Suara serak dan berat berbisik tepat di samping telinganya. Itu cukup untuk membuat Lisa melompat dari tempat tidur dan berlari sekencang mungkin keluar kamar. Lisa berlari tanpa menoleh ke belakang, menuju kamar orang tuanya. Dengan tangan gemetar, ia menggedor pintu keras-keras. "Ibu! Ayah! Buka pintunya!" Serunya dengan suara tercekat oleh tangis. Pintu terbuka dengan cepat, memperlihatkan ibunya yang tampak setengah mengantuk tetapi langsung waspada melihat kondisi putrinya. "Lisa, ada apa? Kenapa menangis?" tanya ibunya, menarik Lisa ke dalam pelukan. Ada yang di kamar tinggi, matanya hitam." Suara Lisa bergetar. Sulit untuk menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Ibunya menatap ayahnya dengan khawatir. Pak Dharma menghela napas, lalu mengelus kepala Lisa. "Mungkin kamu mimpi buruk. Nak, sudah, tidur saja di sini dengan ibu dan ayah." Lisa ingin membantah, ingin mengatakan bahwa itu bukan mimpi. Tapi ia terlalu lelah, terlalu takut untuk kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidur di antara kedua orang tuanya. Namun, meski ia merasa lebih aman, perasaan aneh tetap mengganggunya. Karena sebelum tidur, ia merasa seseorang masih memperhatikannya dari balik pintu kamar. Keesokan harinya, Lisa bangun dengan kepala yang berat. Sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi kamar orang tuanya. Sejenak, ia merasa lebih tenang. Tapi ketika ia kembali ke kamarnya, bulu kuduknya langsung berdiri. Selimut yang ia tinggalkan di tempat tidur tadi malam, kini terjatuh di lantai. Dan di tempat ia tidur tadi malam, terdapat bekas cekungan seolah seseorang sempat duduk di sana. Lisa menahan napas. Jadi, bukan hanya mimpi. Makhluk itu memang ada. Dan ia tidak pernah pergi. Malam itu menjadi titik awal di mana Lisa mulai menyadari bahwa ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia mulai memahami bahwa perasaan aneh yang selama ini ia alami bukanlah sekadar imajinasinya. Ada sesuatu yang tinggal di dunia ini, hidup berdampingan dengan manusia. Dan yang lebih menyeramkan, mereka bisa melihatnya juga. Lisa masih terisak dalam pelukan ibunya. Tubuh kecilnya gemetar. Sisa ketakutan dari kejadian yang baru saja ia alami masih terasa jelas. Ia bisa merasakan debaran jantungnya yang berpacu cepat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak Dharma, ayahnya, duduk di tepi ranjang dengan ekspresi bingung. Ia baru saja terbangun dari tidurnya karena ketukan keras Lisa di pintu kamar mereka. Matanya masih sedikit sayu, tetapi melihat putrinya menangis begitu ketakutan, ia akhirnya berusaha lebih waspada. "Ibu!" Lisa tersedak di sela tangisnya. Ada di kamar. Busri mengelus rambut Lisa, mencoba menenangkan gadis kecil itu. "Ada apa, Nak? Tenang dulu, ceritakan pelan-pelan," katanya dengan suara lembut. Lisa berusaha mengatur napasnya. Ia menelan ludah dan menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan. Ada orang di kamarku, Bu tinggi, matanya hitam. Dia berdiri di sudut kamar, lalu mendekat. Ia menggigil mengingatnya. Tatapan kosong itu, tubuh kurus tinggi yang menyeramkan, dan senyum tipis yang seakan menertawakannya. Ayahnya menghela napas, lalu mengusap wajahnya. "Ah, pasti mimpi buruk, Nak.
katanya, lalu terkekeh kecil. Kamu tadi nonton acara horor di TV, ya? Makanya kebawa mimpi. Lisa menggeleng cepat. Tidak, itu bukan mimpi. Aku lihat dia. Aku benar-benar lihat. Busri bertukar pandang dengan Pak Dharma. Ekspresi di wajah mereka menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, antara tidak percaya dan sedikit khawatir. Lisa. Suara ibunya lembut, tetapi terasa seperti pisau yang menusuk hati Lisa. Kadang, kalau kita baru bangun tidur, pikiran kita masih bercampur dengan mimpi. Mungkin kamu cuma berhalusinasi. Lisa semakin gelisah. Kenapa mereka tidak percaya? Aku benar-benar lihat, Bu. Matanya berkaca-kaca. Suaranya semakin melemah. Dia berdiri di sana, dan sebelum aku keluar kamar, dia. Ia terdiam. Tubuhnya semakin menggigil saat mengingatnya. Sosok itu tersenyum padanya. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah makhluk seperti itu. Pak Dharma akhirnya bangkit dari ranjang, meregangkan tubuhnya. Sudah, biar ayah cek kamarnya, katanya dengan nada sedikit malas. Lisa mencengkeram lengan ibunya. Jangan, ayah, dia masih di sana. Pak Dharma tertawa kecil. Kalau benar masih ada, sekalian ayah ajak ngobrol, ya? Godanya. Lisa semakin ketakutan. Kenapa ayah menganggap ini lelucon? Namun, tanpa menunggu persetujuan siapapun, Pak Dharma berjalan ke arah kamar Lisa. Dengan sedikit ragu, Lisa mengikuti dari belakang, masih menempel erat di sisi ibunya. Ketika mereka tiba di depan kamar, Pak Dharma menekan gagang pintu dan mendorongnya dengan santai. Kamar itu gelap. Lampu tidur masih menyala di sudut meja, tetapi cahaya redupnya tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Lisa menggenggam tangan ibunya semakin erat. Pak Dharma melangkah masuk, menyapu pandangan ke seluruh kamar. Ia membuka lemari, memeriksa di bawah tempat tidur, bahkan melongo ke sudut yang ditunjuk Lisa. Tidak ada siapa-siapa. Ya kan? Kosong, katanya sambil tersenyum. Coba deh kamu lihat sendiri, Lisa. Tidak ada siapapun di sini. Lisa ragu. Baginya, bukan berarti sosok itu tidak ada hanya karena ayah tidak bisa melihatnya. Ia tidak mau masuk. Ia masih bisa merasakan hawa dingin di dalam kamar. Seperti ada sesuatu yang tetap mengawasi mereka. Ibunya mengelus bahunya. Lihat, sayang, tidak ada apa-apa. Mungkin kamu cuma kelelahan. Lisa menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang ia lihat. Ia tahu ini bukan imajinasi. Tapi orang tuanya tidak percaya. Setelah memastikan bahwa kamar aman, ibunya membimbing Lisa kembali ke kamar mereka. Sudah, nak, tidur saja di sini malam ini, kata Busri. Lisa ingin menolak. Ia ingin kembali ke kamarnya untuk membuktikan bahwa yang ia lihat nyata. Namun, tubuhnya sudah terlalu lelah. Akhirnya, ia berbaring di antara kedua orang tuanya. Ibunya masih mengelus rambutnya dengan lembut, berusaha menenangkan putrinya yang masih ketakutan. Tapi meskipun berada di tempat yang lebih aman, Lisa tetap merasa tidak nyaman. Tatapan kosong itu masih terbayang di benaknya. Ia menutup matanya erat-erat, mencoba melupakan semuanya. Namun, sebelum ia benar-benar terlelap, ia merasakan sesuatu. Seperti ada seseorang yang berdiri di luar kamar, di balik pintu yang tertutup. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar orang tuanya. Lisa terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Semalam, ia hampir tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengingat kembali semua kejadian malam itu. Dan saat ia kembali ke kamarnya untuk mengambil seragam sekolah, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti malam sebelumnya. Sosok itu mungkin tidak ada di sini lagi, tapi keberadaannya masih terasa. Saat Lisa mengambil tas sekolahnya yang tergantung di kursi, ia melihat sesuatu di cermin yang tergantung di dinding. Ada bekas goresan samar di permukaan kaca itu. Seolah ada sesuatu yang menekan dan menyeret kukunya di sana. Lisa merinding. Ia mendekat dan melihat lebih jelas. Goresan itu membentuk sesuatu.
Sebuah senyuman tipis. Sama seperti yang ia lihat semalam. Jadi, bukan mimpi. Lisa membelalak. Sosok itu benar-benar ada. Dan kini, ia menyadari bahwa mungkin ini bukan pertama kalinya makhluk itu datang. Pagi itu, langit terlihat sedikit mendung. Udara di desa Lisa terasa lebih dingin dari biasanya, membuatnya merapatkan jaket tipisnya saat berjalan menuju sekolah. Sejak kejadian menyeramkan di rumahnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Ia lebih sering merasa diawasi, lebih sering mendengar suara-suara aneh yang tak jelas asalnya, dan yang paling mengganggu, ia mulai melihat bayangan hitam yang melintas sekilas di sudut-sudut ruangan. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Ia tidak mau dianggap aneh. Begitu sampai di sekolah, Lisa segera masuk ke kelasnya. Anak-anak lain sudah mulai ramai bercanda dan berlarian di dalam kelas, menunggu bel masuk berbunyi. Lisa berjalan ke bangkunya yang berada di barisan tengah, lalu meletakkan tasnya di atas meja. Namun, baru saja ia hendak duduk, sebuah bayangan hitam melintas di pojok kelas. Lisa terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh perlahan ke arah sudut kelas, tempat lemari kayu besar menyimpan buku-buku perpustakaan. Di sana, di belakang lemari itu, ia melihat sesuatu. Sebuah sosok gelap berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Sosok itu tampak samar, hampir menyatu dengan bayangan di dinding, tetapi Lisa bisa melihatnya dengan jelas. Ia menahan napas. Kenapa hanya aku yang melihatnya? Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, bel masuk berbunyi keras. Lisa berkedip, dan sosok itu menghilang. Hari itu, pelajaran berjalan seperti biasa. Guru mereka, Bu Siti, mulai menjelaskan materi di papan tulis, sementara anak-anak lain sibuk mencatat di buku masing-masing. Namun, Lisa merasa gelisah. Bayangan hitam tadi, kenapa bisa ada di sekolah? Ia berpikir keras, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Namun, lamunannya buyar ketika ia melihat sesuatu yang lebih aneh. Di deretan bangku dekat jendela, seorang anak laki-laki duduk diam dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kaku, dan tidak seperti anak-anak lain. Ia sama sekali tidak bergerak. Lisa mengernyit. Bukankah itu Reno? Reno adalah salah satu teman sekelasnya. Ia bukan anak yang terlalu menonjol, tetapi cukup dikenal sebagai anak yang ceria. Namun, pagi ini, Reno terlihat sangat berbeda. Lisa memperhatikan sekeliling kelas. Tidak ada seorang pun yang tampak memperhatikan keanehan Reno. Merasa khawatir, Lisa akhirnya memberanikan diri untuk menyapanya. Reno? Bisiknya pelan. Anak itu tidak menjawab. Lisa semakin gelisah. Reno, kamu kenapa? Namun, sebelum ia sempat menyentuh bahu anak itu, temannya yang lain, Wati, menepuk lengannya. Lisa, ngomong sama siapa? Tanya Wati dengan nada bingung. Lisa menatapnya. Itu, Reno, katanya, menunjuk ke bangku anak laki-laki itu. Wati semakin bingung. Reno gak masuk hari ini. Jantung Lisa langsung berhenti sesaat. Ia kembali menatap bangku Reno. Dan kini, bangku itu kosong. Lisa terdiam. Tangannya gemetar. Matanya masih terpaku pada bangku yang beberapa detik lalu diduduki oleh Reno. Ia tahu tadi ada seseorang di sana. Ia melihatnya. Tapi tadi, Reno ada di sini, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Wati. Wati mengerutkan dahi. Mungkin kamu salah lihat, katanya, lalu kembali fokus pada buku catatannya. Lisa tidak menjawab. Kepalanya terasa penuh dengan pertanyaan. Apakah itu benar-benar Reno? Atau sesuatu yang lain? Ia mengingat kembali ekspresi anak itu. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan yang paling mengganggu, ia tidak berkedip sama sekali. Lisa merasa tubuhnya merinding. Ia menoleh keluar jendela, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, saat ia melihat keluar, Reno berdiri di halaman sekolah, menatapnya dari kejauhan. Lisa menelan ludah. Bagaimana bisa Reno ada di luar? Dari tempat duduknya,
Ia bisa melihat Reno berdiri di dekat lapangan. Anak itu tidak melakukan apapun, hanya diam sambil menatap ke arah kelas Lisa. Tatapannya kosong. Seketika, Lisa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menunduk, berpura-pura sibuk dengan bukunya. Tapi ketika ia kembali menatap keluar, Reno sudah tidak ada di sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke sekeliling kelas, berharap ada seseorang yang juga melihat keanehan ini. Tapi tidak ada satupun yang menyadarinya. Seolah hanya ia yang bisa melihatnya. Sepulang sekolah, Lisa masih tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Ia ingin bertanya kepada teman-temannya, tetapi ia takut mereka akan menganggapnya aneh. Namun, saat melewati gerbang sekolah, ia tanpa sadar mendengar percakapan beberapa anak yang sedang berdiri di pinggir jalan. "Kamu dengar kabar gak?" Salah satu anak berbicara. Katanya Reno masuk rumah sakit tadi pagi. Lisa langsung berhenti melangkah. "Serius?" Anak lainnya bertanya. "Iya, katanya dia tiba-tiba demam tinggi pas malam, terus pingsan pagi tadi. Makanya gak masuk sekolah." Darah Lisa berdesir. Kalau Reno sakit sejak tadi malam, siapa yang ia lihat di kelas tadi? Lisa berjalan pulang dengan kepala yang penuh pikiran. Sejak kejadian di rumah, ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Dan kini, ia menyadari bahwa semua ini memiliki pola. Bayangan hitam yang muncul di sudut kelas. Sosok Reno yang duduk di bangkunya, meskipun ia tidak masuk sekolah. Tatapan kosong anak itu yang menatapnya dari halaman. Semua ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang mencoba berkomunikasi dengannya. Dan yang lebih menakutkan, ini baru permulaan. Pagi itu, langit mendung menyelimuti desa kecil tempat Lisa tinggal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan awan-awan gelap menggantung di langit, seolah menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Lisa duduk di ruang tamu, masih mengenakan seragam sekolahnya yang sedikit kusut. Ia baru saja pulang dari sekolah dan merasa kepalanya berat. Bukan karena lelah, tetapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimutinya sejak pagi tadi. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu apa, tetapi perasaan itu begitu kuat, membuat dadanya terasa sesak dan tangannya dingin. Dari dapur, ibunya, Bu Sri, sibuk memasukkan beberapa sayur dan beras ke dalam tas belanjaan. "Ibu mau ke pasar sebentar." "Ya, Lisa," katanya sambil mengikat tali plastik tasnya. Lisa menoleh. Jantungnya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Dan saat itu juga, perasaan buruk itu semakin kuat. Lisa menatap ibunya yang sedang mengenakan sandalnya di dekat pintu depan. Hatinya mulai dipenuhi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. "Ibu, jangan pergi." Kata-kata itu keluar dari mulutnya sebelum ia sempat berpikir. Bu Sri menoleh, mengerutkan keningnya. "Kenapa, Nak? Ibu cuma ke pasar sebentar. Nanti pulangnya ibu belikan jajan kesukaanmu." Lisa menggigit bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia rasakan. Yang ia tahu hanyalah jika ibunya pergi sekarang, sesuatu yang buruk akan terjadi. "Ibu, jangan pergi dulu, tolong." Suaranya mulai bergetar. Bu Sri menghela napas, kemudian berjalan mendekati Lisa dan berjongkok di hadapannya. "Ada apa, sayang? Kamu kenapa tiba-tiba seperti ini?" Lisa tidak bisa menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang tahu bahwa ibunya akan dalam bahaya? Ia hanya bisa menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Jangan pergi dulu, Bu, sebentar saja." Bu Sri menatap putrinya dengan ekspresi bingung, tetapi juga khawatir. Lisa bukan anak yang manja. Ia jarang menangis atau meminta sesuatu dengan memaksa. Dan kali ini, tatapan di wajah anaknya bukan sekadar takut atau mengada-ada. Ada sesuatu yang serius di sana. Akhirnya, Bu Sri menghela napas dan tersenyum lembut. "Baiklah, ibu tunggu sebentar. Tapi setelah itu, ibu tetap harus pergi ke pasar, ya?" Lisa mengangguk cepat. Meskipun dalam hati, ia masih merasa cemas. Bu Sri duduk di kursi, menunggu beberapa menit seperti yang diminta Lisa. Sementara itu, Lisa tetap diam,
berusaha menenangkan pikirannya. Namun, perasaan buruk itu tidak hilang. Dan benar saja. Braa! Suara benturan keras terdengar dari luar. Lisa dan ibunya sama-sama tersentak. Busri segera berdiri, membuka pintu rumah dengan cepat, dan melihat ke arah jalan. Di ujung gang, tepat di persimpangan jalan besar, terlihat seorang wanita tergeletak di aspal. Beberapa orang mulai berkerumun di sekitar korban yang baru saja tertabrak sepeda motor. Dada Lisa sesak. Ia merasa lemas. Karena ia tahu, jika ibunya pergi beberapa menit lebih awal, mungkin ibunya yang akan tertabrak. Busri menelan ludah. Tubuhnya sedikit gemetar saat menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya. Ia menoleh ke arah Lisa, yang masih berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Lisa. Suara ibunya terdengar lemah. Lisa tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Beberapa menit kemudian, seorang tetangga datang menghampiri mereka. Busri, untung ibu belum berangkat. Kalau tadi ibu lewat jalan itu, bisa-bisa ibu yang celaka, katanya dengan nada prihatin. Busri hanya bisa mengangguk, masih syok dengan kejadian itu. Setelah beberapa saat, ia kembali masuk ke dalam rumah, menatap Lisa dengan tatapan penuh tanya. Lisa, bagaimana kamu tahu? Lisa terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa merasakan bahwa ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Dan mungkin, ini baru awalnya saja. Malam harinya, setelah kejadian itu, Lisa berbaring di kasurnya, menatap langit-langit kamar. Pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi pagi. Firasat itu, bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana bisa ia merasakan sesuatu yang belum terjadi? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini tersembunyi? Ia menutup matanya, mencoba mencari jawaban di pikirannya yang masih kalut. Namun, sebelum ia benar-benar tertidur, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Kamu mulai menyadarinya, bukan? Matanya terbuka lebar. Ia menoleh ke sudut kamar. Dan di sana, dalam kegelapan, ia melihat bayangan hitam berdiri diam. Menatapnya, tersenyum. Malam itu, Lisa berbaring di kasurnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh. Lampu tidur di samping ranjangnya memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan samar di dinding. Ia belum bisa melupakan kejadian pagi tadi, firasatnya yang menyelamatkan ibunya dari kecelakaan. Itu bukan pertama kalinya ia mengalami hal aneh. Tapi kali ini, itu nyata. Bukan hanya sekadar suara berbisik, bayangan hitam di sudut ruangan, atau sosok yang menghilang dalam sekejap mata. Kali ini, ia telah melihat sesuatu yang akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin? Kenapa hanya dia yang bisa merasakannya? Dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini berkah? Atau justru kutukan? Sejak kecil, Lisa sering merasa bahwa ia berbeda. Ia sering melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Namun, sebelumnya, ia hanya berpikir bahwa itu adalah hal biasa. Mungkin semua anak juga merasakan hal yang sama? Namun, semakin lama, semakin ia menyadari bahwa tidak ada satupun teman-temannya yang mengalami hal serupa. Saat ia melihat bayangan melintas di kelas, teman-temannya tetap bermain seperti biasa. Saat ia mendengar suara berbisik di telinganya, yang lain tetap tertawa tanpa rasa terganggu. Dan kini, setelah kejadian pagi tadi, ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi padaku? Sejak kejadian di pasar, orang tuanya mulai memperhatikan perubahan dalam diri Lisa. Busri sering memperhatikannya dalam diam, seolah ingin bertanya sesuatu tetapi ragu. Pak Dharma mulai bersikap lebih protektif, meskipun ia tetap berusaha bersikap biasa. Namun, meski mereka mulai menyadari ada yang berbeda dalam diri Lisa, mereka tetap menganggapnya sebagai imajinasi anak kecil. Kamu hanya terlalu banyak berpikir, Lisa, kata ibunya suatu hari saat melihat Lisa termenung. Ayah dulu waktu kecil juga sering mimpi buruk dan merasa melihat hal aneh.
tambah ayahnya sambil terkekeh. Tapi ternyata cuma ketakutan sendiri. Lisa tidak membantah. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia tahu mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti. Malam semakin larut, tetapi Lisa tidak bisa tidur. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamar sambil merenungkan semua yang terjadi. Jika benar ia memiliki kemampuan ini, untuk apa? Apakah ia bisa menggunakan firasatnya untuk menyelamatkan lebih banyak orang? Atau, apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap? Pikirannya bercampur aduk. Ia ingin berpikir bahwa ini adalah berkah, bahwa ia diberikan sesuatu yang istimewa. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Karena setiap kali ia melihat sesuatu, mereka juga melihatnya. Lisa mencoba melupakan semuanya. Ia mencoba menjalani hari-harinya seperti anak-anak lain. Pergi ke sekolah, bermain dengan teman-temannya, belajar seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Malam demi malam, ia terus merasakan tatapan yang mengawasinya dari sudut kamar. Ia berusaha mengabaikannya, berusaha berpikir bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, suatu malam, saat ia terbangun untuk minum, ia tanpa sadar menoleh ke sudut kamar. Dan di sana, sosok itu masih berdiri, mengawasinya, tersenyum. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.